Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to talk about business ethic. How are you today, teman-teman? Apa kabarnya hari ini? Jadi hari ini kita akan ngobrol berbicara mengenai business ethic ya. We are going to talk about business ethic. The next topic after we talk about human gitu ya. Jadi business ethic ini adalah topik selanjutnya setelah kita beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang human capital atau tentang sumber daya manusia dan bagaimana kita memanage orang dan memberikan pelatihan. Oke, kita mulai saja ya. Nah, di slide pertama ini sudah saya berikan dan tanyakan pada teman-teman semua di Google Classroom tadi. Jadi memang company ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia tuh butuh support system di dalamnya. Jadi oleh karena itu, karena si company ini dikelilingi support sistemnya seperti distributor, bisnis partner dan lain-lain, makanya sebuah perusahaan itu perlu yang namanya membuat etika bisnis. Jadi etika bisnis ini, etika itu yang berkaitan, yang berbicara tentang norma atau aturan gitu ya. Jadi they need etik atau norma, value, atau menentukan boleh dan tidak bolehnya, do and don't-nya itu seperti apa. Jadi karena dia memiliki support system yang banyak terhadap perusahaannya, so perlu yang namanya aturan di dalam perusahaan tersebut untuk bisa berjalan lebih baik lagi gitu. Nah, lanjut. Bagaimana caranya membuat etika bisnis? Bagaimana caranya membuat aturan di dalam sebuah perusahaan? Nah, kan teman-teman, siapa tahu kita nggak pernah tahu ya, ke depannya mungkin ada yang jadi pengusaha selain jadi karyawan. Jadi teman-teman setidaknya tahu bagaimana cara atau apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat etika bisnis. Nah, yang pertama adalah self control. Jadi memang kontrol dalam membuat etika bisnis ini perlu kontrol di dalamnya. Kontrol itu dalam artian bukan membatasi ya, tapi fungsinya hanya untuk mengontrol gitu. Contoh nih, saat sekarang saat pandemi ini kalau kita mau pergi-pergian keluar kota biasanya harus membawa hasil swab. Nah, itu sebetulnya bukan untuk membatasi, tapi hanya untuk mengontrol gitu. Untuk memastikan mengontrol berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan tujuannya gitu. Kemudian ada yang kedua adalah social responsibility. Ada tanggung jawab sosial. Dalam membuat etika bisnis perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosial. Social responsibility ini apa? Jadi teman-teman, ketika membuat etika bisnis itu tidak hanya mementingkan atau memikirkan perusahaan kita saja, tapi bagaimana kita harus bisa memberdayakan orang di sekitar perusahaan kita. Ada sosial di sini. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa contoh nih ya, di Karawang ini bupatinya sudah membuat aturan bahwa sekian persennya harus ada warga lokal yang kerja di perusahaan tersebut. Jadi sekian persennya harus ada masyarakat tersebut. Itu tujuannya apa? Tujuan memberdayakan, tujuannya adalah responsibility, social responsibility, bisnis etiknya. Jadi etika berbisnis kalau mau di kota A ya berarti harus punya tanggung jawab bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar. Gitu. Kemudian ada yang ketiga adalah continuous improvement. Nah, tadi balik lagi ke kontrol ya. Jadi aturan yang dibuat itu bukan untuk membatasi, tapi untuk mengontrol. Artinya ada perbaikan, improvement, ada perbaikan untuk bertumbuh dan berkembang gitu. Jadi peraturannya itu nggak saklek-saklek amat gitu loh.
bikin peraturan tuh yang misalnya bikin peraturan dari tahun kapan itu berlaku seumur hidup, tidak bisa begitu gitu. Jadi harus ada continuous improvement-nya. Peraturannya itu disesuaikan pula dengan perkembangannya gitu. Contoh nih, misal ya, teman-teman tahu Matahari Department Store gitu. Nah, Matahari Department Store ini kan dia tuh sistem penjualannya offline ya, di toko gitu, di mall gitu. Tapi karena perkembangan zaman yang mulai banyak digital, banyak marketplace gitu kan. Jadi dia pun membuat aturan bahwa kita juga bisa nih, aturan yang improvementnya bisa nih beralih ke digital. Maka rules-nya pun sedikit berubah gitu, mengikuti perkembangan zaman. Jadi kan sekarang Matahari Department Store itu kan punya aplikasinya sendiri gitu. Jadi aturan dalam usahanya tuh tidak saklek, tapi juga pasti ada perbaikan ke depannya. Ya tentunya mengikuti perkembangan. Nah, kemudian yang keempat adalah ability to say the right things. Jadi aturan atau etika yang kita buat itu harusnya bisa membantu kita untuk mengatakan yang sebenarnya. Ability to say the right things. Jadi misalnya gini, kita mau mengambil keputusan berkaitan dengan perusahaan, kemudian supaya bisa kita mengatakan yang sebetulnya, supaya bisa berjalan sesuai, kita perlu melihat aturan-aturan lagi yang ada. Gitu. Jadi itu adalah fungsinya etika bisnis. Kita salah satunya bisa membantu kita untuk tetap berada pada koridornya karena sudah ada aturan yang sudah dibuat gitu. Selanjutnya, nah cara atau how to create business ethic itu selanjutnya adalah building trust. Ya, building trust itu membangun kepercayaan. Jadi melalui etika atau aturan-aturan di perusahaan yang kita buat ini setidaknya itu harusnya bisa membangun kepercayaan. Bisa antara perusahaan dengan stakeholder, atau between company and customer, or between company and investor, or between company with supplier gitu ya. Jadi membangun kepercayaannya dulu. Jadi si etika bisnis ini harusnya bisa memberikan atau membangun kepercayaan antara perusahaan dengan support sistemnya gitu. Mau supplier, mau investor, mau customer gitu. Contoh nih misalnya kalau dengan supplier itu kan perlu kejelasan atau aturan bagaimana kita nih mau bayarnya kapan. Terus berkaitan dengan perjanjian atau kerjasama harga misalnya. Nah itu kan perlu komitmen juga. Nah lanjutannya ya, perlu menyusun komitmen yang ada gitu, supaya bisa building trust, supaya bisa membangun kepercayaan. Nah, kemudian ada awareness and self-belonging. Nah, di sini kepemilikan dalam arti di sini yaitu etika itu membantu menyadarkan peran kita. Jadi dengan aturan main di sebuah perusahaan itu seperti apa? Jadi membantu peran kita tuh di situ sebagai apa nih? Gitu di perusahaan itu sebagai apa? Nah, berarti peran jabatan kita di perusahaan itu tentu kita harus mengikuti etika bisnis yang sudah ditentukan perusahaan. Setidaknya jadi membantu pribadi untuk tetap bekerja atau bersikap dan tingkah laku sesuai dengan value perusahaan dalam etika perusahaan. Nah, yang terakhir adalah kode of conduct, positive law, code of conduct. CUC di sini dalam artian memang seperti hukum atau aturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Jadi teman-teman ini ketika membuat aturan atau etika dalam perusahaan perlu yang namanya dituliskan atau dibuat code of conduct-nya, gitu, positive law-nya. Nah, apakah setiap perusahaan ini memiliki etika yang berbeda, code of conduct yang berbeda? Ya, itu tentu saja. Jadi balik lagi ke value company-nya, gitu. Gini deh, seperti contoh, saya pernah tahu
bahwa di Jogja itu ada salah satu warung steak, rumah makan steak gitu ya, yang menerapkan code of conduct presensinya itu dengan sholat duha. Jadi kalau perusahaan lain dia membuat aturan presensi kehadiran masuk perusahaannya dengan fingerprint misalnya atau apapun itu misalnya, nah kalau di warung steak di Jogja ini dia presensi kehadirannya pakai sholat duha. Nah itu adalah salah satu aturan yang harus ditaati oleh karyawan tersebut ataupun yang mau bergabung dengan warung steak tersebut. Jadi setiap usaha pasti memiliki kode of conduct. Nah, itu adalah beberapa cara dalam menyusun etika bisnis. Jadi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika menyusun etika bisnis, yang dipertimbangkan itu apa saja kurang lebih yang sudah saya sampaikan gitu. Jadi bagaimana kita menyusun etika bisnis itu pertama kita harus memperhatikan self controlnya, kemudian memperhatikan building trust-nya, komitmennya, memperhatikan ability to say the right things-nya, dan lain-lainnya seperti sudah saya sebutkan. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini semoga menjadi modal teman-teman nanti ketika menjadi seorang pengusaha. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan clear ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.